Assalamualaikum sahabat. Ramai diperbincangkan bahwa PKH tahap 4 kali ini akan cair di bulan November dan dibayarkan secara tunai melalui kantor pos. Benarkah informasi tersebut? Jika benar, apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh KPM jika pencairan PKH tahap 4 ini disalurkan secara tunai melalui kantor pos? Ayo kita simak ulasan lengkapnya ya sahabat. Pada video sebelumnya sudah kita ulas bahwa jadwal pencairan PKH di tahun 2022 ini tidak pasti dan kemungkinan PKH tahap 4 ini akan cair pada bulan November jika dilihat dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya bisa kita lihat dari informasi dari pejabat Kemensos atau dari perkembangan data dari 6NG. Dilansir dari laman kemensos.go.id yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial dalam sebuah siaran pers yang berjudul Ujung Tombak Kemensos SDM PKH berperan penting sukseskan pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam berita itu, PLT Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos Bapak Robben Riko pada kegiatan bimbingan teknis SDM PKH, beliau berpesan kepada SDM PKH dengan kalimat sebagai berikut. Terakhir pesan saya, saudara harus mengawal pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 di bulan November. Pastikan penyalurannya dapat dirasakan manfaatnya oleh KPM dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktunya, katanya. Sahabat YouTube, tentu besar harapan kita semua, mudah-mudahan target dari Kemensos untuk pencairan PKH tahap 4 ini terrealisasi dalam bulan ini. Terkait penyaluran PKH tahap 4 ini, apakah secara tunai lewat kantor pos atau non-tunai melalui Bank Himbara? Kalau kita lihat pada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei tahun 2022 dalam keputusan ke-9 menetapkan penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan secara tunai dan atau non-tunai bekerja sama dengan bank atau pos penyalur. Jadi sahabat, dari bunyi keputusan tersebut memang diwacanakan ke depannya untuk penyaluran PKH dan BPNT akan disalurkan melalui dua cara, yaitu secara tunai lewat Bank Himbara dan non-tunai lewat kantor pos. Untuk pencairan PKH tahap 4 lewat kantor pos sampai saat ini belum ada informasi resmi. Dari isu-isu yang berkembang, konon kabarnya dari pejabat menengah dan atas Kemensos bahwa PKH tahap 4 ini akan cair lewat PT Pos. Namun, ini tidak menyeluruh untuk semua wilayah. Pencairan akan dilakukan lewat kantor pos dan sebagian wilayah tetap secara non-tunai melalui kartu KKS. Tentu hal ini melalui berbagai pertimbangan untuk setiap wilayah. Penyaluran bansos melalui kantor pos dan Bank Himbara semuanya baik. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Apabila penyaluran PKH tahap 4 dan BPNT periode Oktober-November melalui pos secara tunai, ada beberapa hal yang sahabat KPM harus perhatikan. Pertama, kartu KKS dan buku tabungan tetap disimpan dengan baik meski pencairan dilakukan secara tunai. Kita tidak tahu ke depannya jika suatu saat kebijakan berubah di mana pencairan tahap berikutnya kembali dilakukan secara non-tunai melalui Bank Himbara. Yang kedua, pencairan lewat kantor pos tidak dapat dilakukan di wilayah lain sebagaimana pencairan non-tunai dengan kartu KKS dapat dilakukan di ATM wilayah lain. Pencairan dapat dilakukan di wilayah pos di mana sahabat terdaftar sesuai dengan KTP. Jadi, bagi sahabat yang berada di luar wilayah diterbitkannya kartu KKS,
karena ada keperluan seperti bekerja di daerah lain atau urusan lainnya, maka hal ini harus diperhatikan. Yang ketiga, jika benar pencairan PKH atau BPNT lewat kantor pos, maka pencairan tidak dapat diwakilkan atau KPM tersebut harus datang ke kantor pos kecuali ada hal lain menjadi kendala sehingga KPM tidak dapat datang ke kantor pos untuk pencairan. Namun biasanya jika ada kendala KPM tidak bisa datang untuk menjemput bantuan, maka pihak kantor pos akan datang langsung menemui KPM ke rumah untuk menyerahkan bantuan di luar jadwal pencairan. Memang sangat ketat sekali sahabat jika pencairan lewat kantor pos. Itulah sahabat yang harus diperhatikan jika pencairan bansos secara tunai melalui kantor pos. Pada intinya, penyaluran melalui pos atau bank himbara sama-sama baik, di mana tujuannya demi kelancaran program dan kesejahteraan KPM. Demikianlah sahabat ulasan kita seputar pencairan bansos PKH dan BPNT. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan sahabat untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.